Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsia Ana Fitria dengan NIM 1521117131110 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang hazard, risiko, beserta pengendaliannya. Segala aktivitas atau pekerjaan yang terjadi akan selalu memiliki hazard dan juga risiko, baik aktivitas di dalam rumah maupun aktivitas di luar rumah. Nah, risiko sendiri selalu mempunyai upaya pengendalian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hazard, risiko, dan juga upaya pengendalian risiko. Menurut ISO, hazard merupakan sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit. Sedangkan menurut OHSAS, hazard merupakan sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau membahayakan kesehatan. Pengertian dari risiko yaitu kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya atau seseorang terkena bahaya yang ditimbulkan karena adanya hazard sehingga menyebabkan kecelakaan atau gangguan kesehatan. Pengendalian risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau menghentikan kecelakaan maupun kerugian yang mungkin ditimbulkan. Dalam pengendalian risiko, terdapat 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama adalah eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga modifikasi engineering, yang keempat administrasi, dan yang terakhir adalah APD. Berikut adalah salah satu aktivitas yang dapat menimbulkan potensi bahaya dan risiko, yaitu aktivitas memarut kelapa menggunakan parut kelapa listrik di dapur rumah. Hazard yang pertama yaitu hazard mekanik. Rol mata parut listrik yang berputar pada mesin pemarut kelapa. Risiko yang didapatkan, rol mata parut listrik yang berputar pada mesin pemarut kelapa dapat mengenai tangan yang menyebabkan tangan atau jari terluka. Pengendalian risiko pada hazard mekanik ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan rol mata pada parut listrik. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena rol mata pada mesin pemarut kelapa merupakan komponen yang penting. Untuk substitusi, bisa mengganti parut listrik dengan parutan kelapa manual. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan cara memberikan sensor pada bagian rol mata parutan agar saat tangan terlalu dekat dengan mesin, parut listrik akan berbunyi. Administrasi yaitu bisa memberikan label prosedur penggunaan parut kelapa listrik yang aman. APD bisa menggunakan sarung tangan tebal untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dari rol mata parut kelapa listrik. Selanjutnya ada hazard fisika, kebisingan yang ditimbulkan oleh parut kelapa listrik. Risiko yang didapatkan, bunyi yang memiliki frekuensi tinggi akan berbahaya bagi sistem pendengaran. Untuk pengendalian risiko pada hazard fisika ini, yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber utama kebisingan, yaitu parut kelapa listrik dari jangkauan, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena parut kelapa listrik merupakan komponen penting dalam pemarutan kelapa. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti parut kelapa listrik dengan mesin pemarut kelapa modern yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi sumber kebisingan dengan memberikan penyerap getaran atau pereda suara pada plat bodi dengan bahan yang elastis agar bunyi dapat direduksi. Kemudian administrasi menganjurkan untuk tidak terlalu lama menggunakan parut kelapa listrik karena terpapar kebisingan terlalu lama dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Untuk APD bisa menggunakan penutup telinga atau earplug agar bunyi yang diterima oleh telinga tidak terlalu tinggi. Hazard fisika yang kedua yaitu getaran yang ditimbulkan dari parut kelapa listrik. Risiko yang didapatkan membuat pekerja dapat mengalami gangguan atau kelainan dalam peredaran darah dan saraf, kerusakan persendian dan tulang, dan dapat mempengaruhi konsentrasi kerja dan mempercepat kelelahan. Pengendalian risiko pada hazard fisika ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber dari getaran tersebut, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber getaran tersebut merupakan komponen pokok. Kemudian substitusi,
bisa mengganti parut kelapa listrik dengan mesin pemarut kelapa yang lebih modern sehingga tidak akan menimbulkan getaran yang berlebihan. Untuk modifikasi engineering, bisa memasang penutup mesin berupa ventilation system pada parut kelapa listrik. Administrasi menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan parut kelapa listrik terlalu lama, karena terpapar getaran terlalu lama akan mengakibatkan gangguan atau kelainan dalam peredaran darah dan saraf. Untuk APD, bisa memberikan pekerja sarung tangan yang benar-benar terbukti dalam mereduksi getaran yang diterima oleh tubuh. Selanjutnya, yaitu hazard elektrik, aliran listrik yang mengalir pada parut kelapa listrik. Risiko yang didapatkan, jika terjadi masalah pada aliran listrik baik dari kabel penghantar, sumber listrik, atau dari masalah-masalah lain, maka akan meningkatkan risiko tersetrum. Tersetrum arus listrik dapat memberikan efek berbahaya bagi tubuh hingga menyebabkan kematian. Pengendalian risiko pada hazard elektrik ini yang pertama yaitu eliminasi. Listrik merupakan kebutuhan penting untuk membuat parut kelapa listrik dapat digunakan, sehingga menghilangkan aliran listrik tersebut tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah mengeliminasi risiko yang meningkatkan kemungkinan kita tersetrum, seperti menghilangkan kabel yang terkelupas. Yang kedua yaitu substitusi, bisa mengganti parut kelapa listrik dengan parut kelapa manual, sehingga dalam penggunaannya tidak perlu takut akan tersengat arus listrik, karena tidak melibatkan penggunaan listrik di dalamnya. Modifikasi engineering dapat memasang alat pendeteksi aliran listrik pada parut kelapa listrik, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu kejadian tersetrum, maka parut kelapa listrik akan otomatis mati. Untuk administrasi, mengedukasi pengguna parut kelapa listrik untuk selalu memperhatikan kondisi parut kelapa, apakah terjadi masalah pada kabel ataupun pada bagian-bagian lainnya yang dapat memicu konsleting pada parut kelapa. Selain itu, memasang tanda bahaya pada kabel parut kelapa listrik bahwa kabel tersebut tidak boleh sembarangan saat digunakan. Untuk APD, bisa menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahaya tersetrum. Ada beberapa kasus tersetrum yang diakibatkan oleh kondisi tangan yang basah saat menyentuh aliran listrik. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, alangkah lebih baik untuk menggunakan sarung tangan. Selanjutnya terdapat hazard biologi, yaitu semut merah yang dapat menggigit di sekitar tempat pemarutan kelapa. Risiko yang didapatkan, gigitan semut merah dapat mengakibatkan rasa gatal, dan apabila gigitan semut merah banyak, maka akan menimbulkan rasa panas pada kulit. Pengendalian risiko pada hazard biologi ini yang pertama yaitu eliminasi, mencari dan menghilangkan sumber bahaya semut. Yang kedua yaitu substitusi, bisa mengganti tempat parut kelapa listrik ke tempat yang bebas dari semut. Untuk modifikasi engineering, bisa memberikan semprotan anti serangga ke tempat yang menjadi sumber munculnya semut. Untuk administrasi, membersihkan tempat sekitar parut kelapa listrik dan menginspeksi keberadaan semut. Untuk APD dapat menggunakan safety shoes, celana panjang, baju lengan panjang, dan sarung tangan agar terhindar dari gigitan semut. Hazard yang terakhir adalah hazard ergonomi, yaitu posisi duduk selama memarut kelapa. Risiko yang didapatkan, memarut kelapa menggunakan berbagai otot tangan yang bergerak dengan tempo yang cepat dan berulang, serta duduk terlalu lama dengan posisi yang salah. Posisi kerja seperti ini dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja seperti musculoskeletal disorders. Pengendalian risiko pada hazard ergonomi ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan aktivitas posisi duduk yang salah. Untuk substitusi, bisa mengganti meja yang digunakan didesain sesuai dengan postur tubuh agar dapat merasa nyaman dan aman. Untuk modifikasi engineering, membuat rancang bangun meja dan kursi yang ergonomis. Administrasi, mengedukasi tentang bahaya penyakit akibat kerja yaitu musculoskeletal disorders. Yang terakhir yaitu APD, tidak ada APD khusus yang dapat melindungi diri dari duduk dengan posisi yang lama dan tidak ergonomis.